Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini menyoroti polemik BPJS Kesehatan. Saya pilih berita dari CNBC Indonesia yang menurunkan berita berjudul Istana Respons Soal Polemik BPJS Kesehatan. Ditayangkan pada tanggal 9 Februari malam ya, jam 8 lebih 15 menit. Ada foto Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menyampaikan konferensi pers di sela-sela Rakornas pemerintah pusat. Jadi foto ini tidak berkaitan langsung dengan berita ya. Tapi karena sumber beritanya dari Pak Prasetyo, ini fotonya diambil. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon polemik yang terjadi terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang ramai diperbincangkan. Dia menerangkan bahwa penyelesaian soal BPJS Kesehatan tidak harus menunggu terbitnya peraturan presiden. Nah, ini penting poinnya ya. Jadi harus diselesaikan, ini tidak harus menunggu terbitnya peraturan presiden. Hal ini terkait dengan polemik penonaktifan penerima bantuan iuran, PBI ya singkatannya, BPJS Kesehatan yang dibahas dengan DPR hari ini berarti tanggal 9 maksudnya, termasuk masalah tunggakan iuran. Prasetyo menjelaskan pembahasan mengenai kebijakan BPJS Kesehatan baru dilakukan secara resmi dalam rapat pada pagi hari ini, kemarin ya tanggal 9 ya. Namun demikian koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait sejatinya telah dilakukan jauh sebelumnya. Kan baru dibahas tadi pagi, tunggu secepatnya. Tapi saya kira juga tidak perlu juga formil menunggu perpres ya, karena sebenarnya kita ini sudah berkoordinasi sebelumnya mencari sesungguhnya permasalahan ini ada di mana, ujar Prasetyo kepada wartawan. Nah dari situ kemudian kita mencoba mencari solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang berhubungan dengan BPJS tambahnya. Menurut Prasetyo, diskusi yang sudah dilakukan pemerintah dan DPR berlangsung konstruktif dan menghasilkan sejumlah kesimpulan yang mengarah pada solusi kebijakan. Prasetyo juga kembali menegaskan bahwa penyelesaian polemik BPJS Kesehatan tidak harus menunggu adanya perpres. Namun permasalahan ini terletak pada pencatatan dan verifikasi data. Nah ini dikutip pernyataan beliau secara langsung ya. Jangan disalahartikan kenapa terjadi perubahan karena proses pada saat kita memverifikasi supaya semua subsidi itu tepat sasaran, kata Prasetyo. Nah kita menangkap ya dari penjelasan ini memang ada perubahan terhadap PBI ya, yang penerima bantuan iuran. Jadi kan ada cukup banyak, sekitar separuh mungkin lebih ya malah dari peserta BPJS itu adalah mereka yang dibayari oleh pemerintah pusat maupun daerah tergantung skema masing-masingnya ya. Nah ini nama-namanya ditinjau ulang, berarti peninjauannya sebenarnya di akhir-akhir tahun kemarin karena mulai berlakunya ributnya kan di bulan Januari ini kan. Nah ternyata cukup banyak yang keluar dari daftar lama, jadi dia tuh peserta tapi ternyata dianggap tidak berhak menerima bantuan iuran lagi. Jadi kalau mau ikut dia harus bayar sendiri, jadi non-aktif dia. Beberapa berita menyebutkan, kita jadi tidak tahu persis juga kan, 11 juta orang. Jadi banyak kan kasus itu mencuat ketika ada orang-orang yang antara lain secara ekstrim cuci darah tidak bisa gitu. Terjadilah perbincangan. Dirut BPJS mengatakan, ini panel sudah muat, bahwa yang memutuskan itu bukan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini pelaksana dalam konteks yang membayari. Nah, sedangkan siapa yang harus dibayari itu bukanlah keputusan BPJS Kesehatan. Kalau siapa yang dibayari tergantung klaim dari masing-masing rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan aturan memang bisa menagihkan kepada BPJS. Jadi jelas ya pendapatnya BPJS. Dan kalau kita telisik memang benar. Nah, kemudian kita dari Menteri Sosial yang dianggap dia yang menentukan secara peraturan, itu mengatakan bahwa sebetulnya memang sedang terjadi perubahan karena dari data yang lama itu ada orang yang sebetulnya tidak berhak tapi dia masuk. Nah ini bahkan ditanggapi oleh
beberapa berita pejabat lainnya, ya artinya bahwa ini orang cukup bisa membayar sendiri, kenapa masuk ke PBI? Dan sebaliknya, banyak orang yang sebetulnya bisa mestinya dibantu pemerintah lewat PBI, tapi tidak masuk. Jadi dari sisi ini benar ya rencana ini, dan dikaitkan dengan DTSEN, ya, data terpadu. Ini nanti tidak, nanti ini awal nih, kalau habis ini nanti akan ada banyak, pastinya kemungkinan besar kejadian pada penerima bansos, karena juga kan sama paralel. Jadi bansos pun berbagai jenis itu juga terindikasi tadi, yang berhak tidak, sebagian yang berhak tidak dapat, sebagian yang dapat itu tidak berhak. Ya, istilahnya kan exclusion dan inclusion error istilah teknisnya, tapi gampangnya begitu. Nah, kalau lalu kemudian yang jadi rujukan baru adalah DTSN, data terpadu itu, nah berarti kan memang Kementerian Sosial pemangku kepentingan, terlepas itu dibantu Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah ya, tapi Mensos yang ini. Nah, ini kan terjadilah peristiwa seperti ini. Kemudian memang dalam jangka pendek coba dipecahkan, udah silakan ajukan, boleh bayar, tapi ini masih polemik. DPR pun mempertanyakan, dan dari berita lain ketika Menteri Purbaya sebagai orang yang membayari, ya kasir lah gitu ya. Jadi ini memang tugasnya kan beda-beda memang. Itu ditanya oleh salah seorang anggota DPR, kalau saya tidak salah Bu Rike ya, bahwa ini kok segini, yang dialokasikan segini, kok alokasinya berkurang. Nah, ada lagi berita di sini nggak ada sih. Berarti kita juga harus menelisik apa memang alokasi untuk PBI itu berkurang. Nah, yang di pusat, nah kita belum tahu yang di daerah. Nah, karena memang ada yang daerah kan belum mencuat ini, karena kalau transfer ke daerah dikurangi, logikanya daerah pun akan meneliti ini selain alasan DTSN tadi, gitu ya. Jadi saya kira ini belum selesai, dan kita juga mendapatkan kesan loh, oh sudah dikoordinasikan kan berarti sebelum ini, kenapa keluarnya itu masing-masing melakukan penjelasan, dan bahkan ada tanda petik, ada pembelaan diri, ada berita-berita, tentu itu tafsiran wartawan ya. Menteri Keuangan marah kepada Dirut BPJS, Dirut BPJS mengatakan ya terlepas dari berbagai pernyataan mereka ada betulnya ya, tapi kita kan disodorkan judul-judul berita begitu. Kemudian Dirut BPJS mengatakan itu adalah Menteri Sosial dan seterusnya. Nah, saya baca lagi ya. Nah, si tadi Pak Prasetyo ini menjelaskan, nah ini contoh saja dari pencatatan ditemukan desil 6 sampai 10 itu ada 15. Jadi yang berhak itu sebenarnya sampai desil 4 ya. Jadi 100% penduduk itu dibagi menjadi 10 kelompok. Secara teknis itu yang berhak itu hanya desil 1 sampai 4, 40% terbawah. Ini 6, 10 masih ada, tidak masuk. Oke, ini jadi argumen betul memang ada kasus-kasus itu. Nah, sehingga untuk proses kemudian terjadi kesalahan pemindahan data. Nah, ini jadi menarik kan. Ini kesalahan pemindahan data atau kesalahan memverifikasi kan beda toh. Input dengan kalau verifikasi. Nah, ke data itu justru malah masuk dalam data itu. Jadi orang yang masih berhak malah keluar. Nah kan disinkronkan. Karena ini kan lintas kemudian dihadiri juga oleh Kepala BPS kata Prasetyo. Nah, tapi saya kira ini penjelasan Istana dalam hal ini Pak Prasetyo ini tidak cukup tidak cukup menjawab problem yang ada. Contoh bahkan 15.000 yang tidak masuk karena yang berubah itu dari berita lain itu mencapai 11 juta. Nah, tapi itu juga harus diverifikasi. Sekurang-kurangnya dari berbagai daerah keluar angka daerah kami 210.000, di sini 100.000 ya tidak. Urusannya bukan urusan 15.000 kan. Dan sekali lagi ini juga mengulangi, kalau mungkin pemirsa ingat, pada waktu gas melon. Jadi maksud kebijakan baru kurang lebih setahun yang lalu gas melon itu benar kan, bahwa gas melon ini yang tidak berhak banyak yang dapat. Karena itu mau dipastikan yang berhaklah yang bisa membeli subsidi LPG 3 kg gas melon itu. Tetapi ketika keputusan teknisnya diambil dengan harus ke tempat-tempat tertentu yang ternyata jumlahnya terbatas, menimbulkan masalah kan. Nah, artinya akhirnya dicabut dulu. Nah, sama saja kita setuju nih, betul-betul setuju. Saya kira ekonom juga dari dulu mengingatkan banyak bansos dan juga
PBI ini termasuk jenisnya bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah ini memiliki kesalahan sasaran, baik yang harusnya masuk tidak dimasukkan ataupun yang dibantu sebetulnya tidak berhak. Tetapi kembali kita melihat ada masalah di mekanisme untuk memperbaiki itu. Ya, sebetulnya sudah dimulai cukup panjang ya, karena data terpadu. Berarti ini kan akan semua nih, nggak hanya akan pada BPI ini, termasuk juga gas melon nantinya mestinya. Nah, tetapi ada masalah juga pada komunikasi kepada publik. Ya kan? Semua kebijakan kita sebagian, terutama saya menyorotinya kebijakan ekonomi ya, kurang memiliki kemampuan sosialisasi yang baik. Ya, terutama dalam kasus PBI ini yang bersangkutan mestinya ada pemberitahuan, kan ada kontaknya ya. Mengapa dia tidak lagi dibantu oleh PBI, dia tidak tahu, ini kan persoalan serius. Dan tahunya ketika dia sudah di rumah sakit, itu akan menimbulkan komplikasi masalah. Mudah-mudahan baik itu pengambilan kebijakan, koordinasi antar kementerian lembaga maupun komunikasi kepada publiknya ke depan makin baik.